Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas kesehatan yang diberikan. Adapun hasil bedah skripsi yang akan kelompok 17 bahas adalah analisis pengelola dana desa di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 17 adalah, next dulu slide-nya. Rizky Amelia dengan NIM 1892042061. Yusriatia 1892042030. Intan Permatasari 1892041042. Saya sendiri Sri Wahyuni 1892041002. Ya, langsung saja kita mulai ke pemateri pertama, dipersilahkan. Mulai, Maki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, berdasarkan hasil bedah diskusi yang telah kami lakukan dengan judul analisis pengelolaan dana desa di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Yang pertama, penentuan judul. Menurut kami, penentuan judul pada skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi, karena tidak melebihi 20 kata, melainkan hanya terdiri dari 11 kata. Untuk pengetikan judul pada bagian sampul juga sudah sesuai, yaitu menggunakan huruf kapital, font Times New Roman ukuran 13 dan ditebalkan. Selanjutnya, abstraksi. Abstraksi pada skripsi yang kami bedah berdasarkan isi sudah sesuai, karena telah memuat identitas dan isi, di mana isi pada ringkasan terdiri atas identitas, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, hasil penelitian, serta populasi dan sampel. Abstraksi pada skripsi ini juga menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk cara pengetikan pembimbing 1 dan pembimbing 2, di mana seharusnya diantarai oleh simbol dan, tetapi ia menggunakan kata dan. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam skripsi yang kami bedah sudah tepat, karena telah didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada, karena memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian, dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada skripsi yang kami bedah sudah tepat, karena membuat kalimat tanya serta dirumuskan dengan kalimat yang jelas, tegas, dan cermat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada skripsi yang kelompok kami bedah sudah sesuai dan sejalan dengan rumusan masalah penelitian dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada skripsi yang kelompok kami bedah sudah tepat sasaran dan diuraikan secara jelas karena memuat manfaat secara praktis dan secara teoritis. Ya, dari saya kembalikan ke moderator.
Kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Langsung saja. Bab 2 tinjauan, terima kasih atas kesempatannya. Bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Pada bab 2 ini yang pertama tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam skripsi yang kami bedah sudah tepat karena telah menguraikan variabel dependen dan variabel independen. Mulai dari definisi variabel, hal penting yang mengenai variabel dan pengukuran variabel, serta memuat penelitian sebelumnya dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditinjau. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual pada skripsi yang kami bedah sudah tepat karena telah memuat uraian keterkaitan antar variabel disertai dengan bagan yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel, baik itu penerapan pengelolaan dana desa di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sebagai variabel X, variabel bebas atau X, dan kesesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, yaitu variabel terikat yaitu Y. Bab 3, metode penelitian. Variabel dan desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini sudah benar karena mengandung pengertian, ukuran, atau ciri yang dimiliki oleh masyarakat dengan melihat secara langsung dan menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang dilihat oleh si peneliti secara langsung. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian dalam skripsi ini sudah tepat karena menggunakan penelitian deskriptif kualitatif secara langsung di mana semua sudah membahas tentang gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, juga menggunakan penelitian yang menggunakan kata-kata secara tertulis dan lisan. B. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional sudah sesuai karena memuat definisi operasional variabel yakni kesimpulan dalam berbagai variabel dan memuat pengukuran variabel, yakni yang pertama pengelolaan dana desa, yang kedua perencanaan dana desa, yang ketiga pelaksanaan dana desa, yang keempat penatausahaan dana desa, yang kelima pelaporan dana desa, dan yang terakhir pertanggungjawaban dana desa. Kemudian C, populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini sudah sesuai karena telah memuat hal-hal yang masuk ke dalam populasi dan sampel. Kemudian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena menjabarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu dokumentasi dan wawancara. Kemudian E, teknik analisis data. Teknik analisis data pada skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan menjabarkan teknik analisis data, yaitu suatu metode deskriptif komparatif untuk memperoleh hasil penelitian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan beda skripsi dari skripsi yang kami beda ya, dari bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Di mana pada skripsi tersebut
sudah terdapat gambaran umum, penyajian data, analisis data, serta subbab hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil review kami, hasil dari penelitian dalam skripsi ini sudah benar dan sangat jelas karena informan yang diambil oleh peneliti mereka yang dianggap mempunyai pengetahuan banyak dan informasi mengenai fenomena akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, diambil secara langsung dengan memilih responden yang tepat, dibuktikan dengan dokumentasi yang diambil pada saat melakukan penelitian secara langsung di Desa Dampang. Next. Selanjutnya bab 5, penutup, kesimpulan dan saran. Next. Di mana penarikan kesimpulan sudah sesuai dalam syarat panduan penulisan skripsi yang ada dan telah memuat variabel yang dibahas dengan menarik kesimpulan dari skripsi tersebut. Teman-teman bisa lihat kesimpulan dari skripsi yang kami bedah. Next. Selanjutnya saran dari skripsi yang uraian mengenai sasaran yang akan dituju pada pihak-pihak yang bersinggungan dalam skripsi yang kami bedah. Next. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Daftar pustaka. Selanjutnya. Lagi. Dalam penyusunan daftar pustaka yang telah kita lihat sebelumnya, di slide sebelumnya, pada skripsi yang kami bedah sudah tepat karena sudah sesuai dengan panduan pedoman penyusunan skripsi dan tugas. Next slide. Terima kasih. Baik, setelah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 17, saya buka sesi tanggapan dan saran. Bagi yang ingin menanggapi dipersilahkan. Ada yang ingin menanggapi? Jika tidak ada yang ingin menanggapi atau memberi saran, kami dari kelompok 7 menyatakan selesai presentasi. Maka demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.